Oh ya Allah ya. Jadi ya intinya mah adalah kita punya f aksen lah, misal fx. Maka ketika kita cari turunnya f aksen x, nah, kita definisikan ya, f aksen x-nya itu adalah fx gitu ya. Nah, jadi berapapun konstantanya ini kan sebenarnya kan konstanta ya, yang ini konstanta. Jadi turunannya akan tetap sama sebagai ini, sebagai fx sama dengan 4x pangkat 3. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah, bentuk anti turunan itu kita sebut sebagai integral tak tentu dari fx. Jadi kalau misalnya kita mengintegralkan fx terhadap dx ya, jadi integral fx terhadap dx, maka solusi dari ini itu akan sama dengan fx ditambah konstanta gitu. Jadi integral dari ini ditambah konstanta. Nah, kita sebut c-nya ini sebagai konstanta sembarang. Contoh tadi ya, bahwa fx-nya itu adalah 4x pangkat 3, maka integral dari ini itu adalah x pangkat 4 ditambah konstanta. Karena kalau konstanta diturunkan kan dia 0 ya. Kan ini sebenarnya sama dengan integral 4x pangkat 3 ditambah 0 dx gitu. Nah, 0 ini kan turunan dari berapapun. Yang sedangkan ini adalah hasil turunan dari x pangkat 4 ditambah konstanta diturunkan pasti jadi 0. Ini adalah c gitu. Jadi c-nya adalah bisa aja nilai sembarang gitu ya. Oke, jadi nanti ketika kita mengintegralkan fx gitu ya, maka hasilnya itu bisa saja bentuk, karena dia adalah bentuk sembarang, maka ini adalah fx. Sedangkan ketinggiannya fungsi ini adalah fungsi fx. Cuma ketinggiannya bisa berubah-ubah bergantung pada konstanta c-nya. Jadi konstanta c ini hanya menambah ketinggiannya saja. Bentuknya tidak berubah. Dan ini adalah jadi keluarga fungsi bentar. Jadi ya intinya karena nilai c-nya sembarang, bentuknya tidak berubah, tapi ketinggiannya dia bertambah, bisa bertambah atau menurun ya. Kita sebut sebagai keluarga fungsi dengan turunan yang sama. Nah, bagaimana aturan integralnya? Sebenarnya hampir kebalikan dari aturan turunan ya. Kan kita sudah belajar aturan turunan, misalnya turunan fx untuk x pangkat n, maka f aksen x-nya itu adalah n x pangkat n minus 1. Maka bentuk integralnya gimana? Misal bentuk integralnya mah, nah ini integral, tanda integral x pangkat r dx, maka ini adalah solusinya adalah x pangkat r tambah 1. Kan kalau ini minus 1, ini jadi tambah 1 dibagi yang ini, bagi ini nih. Jadi r tambah 1 ya, ditambah konstanta sembarang. Nanti bagaimana cara menentukan konstanta sembarang? Dengan nanti kalau kita dapat informasi misalnya dia melewati titik x0, y0 misalnya. Berapa? Misalnya 2,3 atau 3,4 atau berapapun. Nah, nanti kita masukkan untuk mendapatkan nilai c sembarang tersebut gitu. Ini adalah syarat batas namanya. Ya, tapi karena kalau tidak diberikan ini ya integralnya integral tak tentu aja, dengan c-nya adalah nilai sembarang. Contoh misalnya integral x kuadrat dx. Nah, bentuk integral itu harus ini ya, harus selalu ada integral terhadap apa, misalnya x kuadrat tambah dikali dx. Nah, jadi ini yang mengintegralkan, misalnya integral c dx gitu ya.
Berarti kita integral terhadap dx walaupun unsur di sini tidak ada x-nya gitu. Atau misalnya integral x kuadrat tambah 1 dx gitu ya. Selalu ada pengintegralnya. Ini adalah tanda integral, ini adalah yang diintegralkan. Ya, misal gitu ya. Nah, jadi ini adalah nilai fungsinya, ini adalah pengintegralkannya, yang diintegralkan. Ya, gitu. Ya. Nah, integral x kuadrat dx, maka coba lihat, ini adalah r-nya 2. Maka solusinya itu sama dengan x 2 tambah 1, ini jadi 3, dibagi 2 tambah 1. Ya, ini. Jadi x pangkat 3 per 3 ditambah c. Ya. Nah, coba kita turunkan solusi ini. Solusi yang ini. Ya. Turunkan aja. Jadi x pangkat 3 per 3 kita turunkan. Kalau turunkan menjadi 3x pangkat 2 per 3 ya. Coret-coret. Berarti f aksen x-nya ini adalah X pangkat 2. x pangkat 2 kan? Jadi kita udah tahu nih, oh solusinya seperti itu. Nah, kalau integral x pangkat minus 2 dx, nah ini sebenarnya hampir sama aturannya seperti ini. Jadi, pertama, 2 minus 2 tambah 1, jadi minus 1 per minus 2 tambah 1, jadi minus 1. Jadi, ini sebenarnya per minus 1. Hasilnya ya nanti jadi minus x pangkat minus 1 tambah c. Nilai c-nya berapa ya? Tergantung syarat batas nanti. Itu dia melewati apa gitu. Nah, oke, lanjut. Aturan integral tak tentu untuk trigonometri ya. Ya, integral sinus x dx. Jadi harus selalu ada yang diintegralkannya apa? Gitu ya. Jadi integral sin x dx itu sama dengan minus cos x. Ya. Coba misalnya kita punya fx-nya sama dengan cos x. Maka f aksennya itu sama dengan minus sin x. Nah, kalau integralkan ini, integralkan, kalikan dengan dx. Berarti integral minus sinus x kali dx. Hasilnya pasti cos x. Bapak, Tapi karena ada tanda maaf. minus di sini, ya. Kenapa? Bapak maaf, ada yang belum di ACC. Oh, oke. Oh, banyak ya peserta kita ya. Oke, udah kelihatan slide-nya? Terima kasih, Masih Pak. kelihatan? Terlihat slide-nya? Sudah masih kelihatan. Udah kok dia ada admit ya. Oke. Jadi integral sin x dx sama dengan minus cos x tambah konstanta. Tambah konstanta itu ya dia adalah nilainya berapapun. Ya. Nanti lihatnya syarat batas ya. Tetapi kalau misalnya lihat dari trigonometri, maka nilai c itu selalu di antara minus 1 dan 1. Batasnya di antara. Jadi c kurang dari 1, minus 1 kurang lebih besar dari minus 1 dan kurang dari 1. Sama dengan lebih besar dari minus 1 kurang dari sama dengan 1. Kalau untuk trigonometri gitu ya. Sekarang integral cos x dx. Maka nilainya adalah sin x tambah konstanta. Oke, gitu ya. Nah, kan kita sudah tahu ya turunan dari sinus itu adalah sedangkan anti turunan beda ya. Ini ada anti turunan atau integralnya dari sin x itu adalah min cos x tambah c. Jadi bedanya adalah ada tanda integral atau tanda anti turunan. Nah, misalnya ada teorema ketiga yaitu kelinearan integral tak tentu. Jika f dan g adalah sebuah fungsi dan k adalah sebuah konstanta, maka
Nah, ini pertama. Integral K kali fx dx. Maka karena konstanta ini tidak memiliki unsur yang diintegralkan, maka konstanta ini bisa keluar dulu. Baru kita mengintegralkan fx dx. Kenapa? Karena K itu tidak diintegralkan oleh dx. Karena nggak ada unsur x dalam K gitu. Itu ya. Oke, nah. Kemudian kalau kita punya integral fx tambah gx diintegralkan terhadap dx. Maka sebenarnya kita bisa integralkan dua fungsi ini secara terpisah. Jadi integral fx dx ditambah integral gx dx ya. Gitu. Contoh misalnya integral 6x kuadrat tambah sin x dx. Maka sebenarnya ya, coba perhatikan, ini bisa pisahkan menjadi integral 6x kuadrat dx ditambah integral sin x dx ya. Gitu. Nah, integral sin x dx itu apa? Minus cos x tambah c. Sedangkan yang integral ini berapa? Ya. Integral ini sebenarnya bisa dibuat menjadi 6 integral x kuadrat dx ya. 6 integral ini apa berapa? Jadi x pangkat 3 dibagi 3, benar nggak? Coret sisa 2. Jadi 2-nya bukan di bawah ya, 2-nya di atas ya. Jadi 2x pangkat 3 minus cos x tambah c. Jadi masing-masing diintegralkan terpisah. 6x kuadrat sin x kuadrat sin x. Nah, masing-masing diintegralkan secara terpisah ya. Gitu. Selama penambahan, kalau perkalian beda lagi. Itu ya. Ini aturan di perumum ya. Aturan di perumum itu sebenarnya gini ya maksudnya. Jadi aturan di perumum itu untuk fungsi perpangkatan. Jadi fungsi dipangkatkan. Jadi misalnya integral gx pangkat r g aksen x dx-nya. Jadi ini turunan dari gx. Jadi gx-nya itu kita misalkan sebagai u. Maka integral ini tuh sama dengan gini, yang ini nih. Jadi integral yang ini kan integral gx pangkat r g aksen x dx. Maka misalkan ya gx itu sama dengan u. Maka integralnya itu adalah u pangkat r. G aksennya apa? G aksen x itu sama dengan u aksen dx. Maaf. Salah. Sama dengan du. Salah. G aksen x dx itu sama dengan du. Maka ini integral ini tuh sama dengan u pangkat r du. Nah, coba perhatikan rumus aturan teorema pertama. Ini kan sama dengan integral x pangkat r dr. X pangkat r dx ya. Mirip ya, u-nya jadi x, yang u ini juga sama x, gitu ya. Maka solusinya itu yang ini itu menjadi u pangkat r tambah 1 per r tambah 1. Ya. Nah, kita tahu ditambah konstanta. Maka kita balikin lagi dengan teorema yang ini. Misalnya yang ini menjadi gx pangkat r tambah 1 per r tambah 1. Ya, ini. Oke ya. Contoh. Kita langsung contoh aja ya. Nah, coba perhatikan. Ini integral ini. Integral x kuadrat tambah 1 pangkat 5 ya dikali 2x dx. Maka kita misalkan u-nya itu sebanding dengan x kuadrat tambah 1
ya. Maka DU-nya itu sama dengan 2x dx. Nah, oke. Nah, berarti yang ini nilai ini sama dengan integral ini adalah x kuadrat tambah 1, yaitu u pangkat 5. Kemudian 2x dx, yaitu du. Maka ini menjadi u pangkat 6 per 6 ditambah c, gitu ya. Nah, ya, sama ya ini. Nah, kita masukin u-nya lagi. U-nya adalah x kuadrat tambah 1. Berarti sama dengan x kuadrat tambah 1 pangkat 6 dibagi 6 tambah konstanta, gitu ya. Tuh, jadi solusinya ini. Jadi kita sebut dengan aturan rantai. Ya. Jadi aturan rantai bukan hanya berlaku terhadap turunan, tapi juga berlaku pada integral. Oh, bentar. Komputernya ngeheng. Ya Allah. Sabar ya. Bentar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Ya, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Mana tadi ya? Nah, kalau gini, kita lanjutkan ya. Contohnya adalah jika Gx sama dengan sin X, maka G aksen X-nya adalah cos X. Nah, itu kalau kita memiliki integral sin X cos X dx, maka ini bisa menggunakan aturan tadi ya. Bahwa sin X itu adalah Gx, cos X dx-nya ini adalah sebagai G aksen X dx. Berarti ini adalah pangkat 1. Coba perhatikan, ini adalah pangkat 1. Jadi Gx-nya itu bisa kita lihat sebagai U. G aksen X dx itu sebagai du. Maka ini sebanding dengan integral U pangkat 1 du. Maka karena pangkat 1, ininya menjadi solusinya apa? U pangkat 2 per 2 ditambah konstanta. Jadi kita masukkan Gx-nya sebagai U, ini jadi Gx kuadrat per 2 ditambah C. Gx-nya sendiri adalah sin X, berarti sin kuadrat X per 2 ditambah C. Solusinya ini. Gitu ya. Oke. Nah, silakan. Coba catat dulu soalnya. Nanti Bapak tanya. Nanti setiap orang akan menjawab. Ya. Oke, silakan tulis dulu soalnya. Ayo ditulis dulu soalnya. Sudah ditulis? Belum? Belum, Pak. Oke, sok silakan. Sekarang kerjakan di kertas ya. Nanti Bapak akan lihat solusinya. Silakan kalian angkat nanti kertasnya. Nanti solusinya Bapak akan lihat benar atau tidak ya. Yuk, silakan. Bapak beri 5 menit ya. Ya, silakan 5 menit untuk menuliskan jawabannya. Silakan pilih yang menurut kalian mudah. Ini aja dulu deh, nomor 1 dan nomor 2. Ini relatif mudah ini. Oke, silakan.
Ya, silakan sudah beres. Kita lihat nih siapa yang udah beres nih. Jadi error gini. Kita lihat listnya ya. Anissa Nurlaili, Haji Muhammad Pranata sudah. Adlan Azima, silakan Belum, tunjukin. Pak. Ega Prayoga, Dianova, Dewi Yuliani, Evi Nurmalasali, Fatasya Aulia, Tinsar, sudah beres? Belum, Fadli, Pak. Belum, Pak. oke. Belum, Fadli Pak. Nur, siapa lagi? Fikri, Intan, Irma, Juwita, Lailiana. Oke, silahkan. Ayo. Kalau yang sudah silahkan. Ini kan apa? On cam, kemudian tunjukin ke Bapak ya. Ayo, siapa yang sudah? Yuk, ini soalnya Abdul Aziz Nur Hidayat sudah? Belum, Pak, belum. Ayo, mudah itu mah. Ayo. Haji Muhammad Pranata sudah? Salah, Pak, ya. Ah, si Era biasa salah iya tuh. Yosi mana Yosi? Atau Yenda, Wulan, Widya, Tarik Akmal, Siti Nur Aisyah, Silviana Afisa, Sari Ilhami, Sabila Hasanah, Rizka, Rianti, Reval, Regina, Raihan, Purwa Edi, Faundra, Nur Jamilah. Ayo, siapa yang udah? Assalamualaikum, Ayo. Pak. Ya, silakan. Untuk nomor 1 begini bukan. Takut Ya, salah. on cam. Silakan on cam, on cam. Tunjukin ke kamera. Bapak stop presentasi dulu ya. Kita lihat yang kerjaan Aji. Ya, kurang jelas, Ji. Nah, gitu ya. Oke. Jawabannya sepertinya lumayan, Ji. Cuma ada salah sedikit. Yang ujung aja, yang kedua. Oke, terima kasih, Ji. Fadlan, Adlan ya? Adlan ya? Adlan mana Adlan? Adlan mana sok? Silakan tunjukin Adlan. Terlalu jauh ya Adlan? Terlalu dekat, terlalu dekat. Oke, oke, sip. Ya, benar jawabannya. Silakan. Adlan tadi Pak, benar. Ya, silakan. Pak, Ya, begini ya. bukan. Coba kurang atas satu. Saya butuh jawaban kamu. Sebentar, sebentar, Pak. Salah, Neng. Ya, Yang salah. betulnya gimana, Pak? Ya, salah ya. Nggak apa-apa, nyantai. Ya, nanti kita perbaiki bareng-bareng. Anissa Aulia. Ya, yang nomor 1 ya.
Ya. Nomor 1. Ya. Nah, ada kurang konstanta di belakangnya kan, harus ada konstanta C, yaitu konstanta sembarang, karena kan belum ada solusinya itu. Ya, jawabannya udah benar. Ya, cuma kurang konstanta aja. Oke, kita bahas ya. Oke, kita bahas. Oke, terima kasih semuanya. Bagian besar udah benar, kurang-kurang sedikit aja. Nah, bentar. Kita share screen lagi. Oh, kok belum mulai share screen-nya? Udah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. nah untuk nomor 1 kita kerjakan ya. Perhatikan dulu bahwa ini bisa dikerjakan secara terpisah karena dia fungsinya adalah aritmatik penambahan. Penambahan atau pengurangan berarti bisa dipisah menjadi integral x kuadrat dx gitu ya. Ditambah integral x pangkat minus 2 dx. Jadi nanti kita kerjakan 1/1. Nah, karena ini adalah integral masih bisa kita selesaikan. Coba perhatikan bahwa di sini x-nya adalah pangkat 2, di sini x pangkat minus 2. Solusinya itu menjadi apa? X pangkat 2 tambah 1. Jadi pokoknya ini integralnya berapa nih? X pangkat 2. Berarti solusinya itu X pangkat 2 tambah 1 dibagi pangkat yang atas ini 2 tambah 1. Ini solusinya ditambah konstanta pertama. Karena integral pertama kan. Nah, kemudian integral kedua nih ditambah. Nah, ini X pangkat berapa? X pangkat minus 2. Berarti X pangkat minus 2 tambah 1 dibagi minus 2 tambah 1. Ini solusinya. Ditambah konstanta kedua. Konstanta sembarang 2. Gitu ya. Jadi nanti yang ini jadi berapa? X pangkat 3/3. Ditambah ini adalah jadi X pangkat minus 1 per minus 1. Ditambah konstanta 1 ditambah konstanta 2. Maka ini sama dengan X pangkat 3 ditambah dibagi 3. Minus, kan ini tanda ini berubah ke sini ya, jadi minus ya. Minus X pangkat minus 1 ditambah konstanta 1 tambah konstanta 2 itu kan konstanta gitu aja. Bisa sebut konstanta ketiga atau konstanta aja gitu. Karena ini kan kita nggak tahu nilainya berapa. Gitu. Ya sudah, kita ganti aja menjadi konstanta. Itu ya. Ya ini X pangkat minus 1. Atau boleh juga disebut 1/X gitu. Nah, itu caranya ya. Tuh, ini solusinya. Oke, sudah dicatat? Sudah dicatat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke. Bapak hapus ya untuk ngerjain nomor 2 ya. Oke. Nah, untuk nomor 2 coba perhatikan. Ini kan coba ini kan X pangkat 3. Ini adalah X pangkat 2. Berarti kemungkinan yang ini adalah turunan dari ini. Ya, X pangkat 2 itu turunan dari X pangkat 3 ya. Gitu. Jadi, caranya gimana? Kita misalkan. Misalkan bahwa U itu sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Maka DU itu sama dengan 3X kuadrat. Benar ya? 3X kuadrat DX. Benar nggak? Maka kita punya nih di sini. Oh ya, kita cari dulu X kuadrat. Kan di sini hanya ada X kuadrat DX ya. Berarti X kuadrat DX itu sebanding dengan 1/3 D. Jadi DU-nya dibagi 3. Benar nggak? Ya, gitu. Maka
Yang ini menjadi integral, ini kan U ya, jadi U ini adalah X kuadrat dx itu adalah 1/3 du. Nah, karena ini adalah konstanta, 1/3 itu bisa Mas maju ke depan ya, jadi 1/3 integral U du. Nah, integral U du itu apa solusinya? Kan ini pangkat 1 ya, berarti ya. Berarti solusinya adalah 1/3 U pangkat 2/2 kan? Ya. Boleh nggak? Ya, Atau Pak. gini aja dulu deh ya. U pangkat 1 tambah 1, ini 1 tambah 1. Ditambah konstanta. Gitu. Ya, jadi ini sekarang bisa ditulis menjadi 1/3. Ini kan 2 ya, Mbak Gio, jadi bukan 1/3, berarti 1 berapa? 1/6 kan? Nih, Ya, Pak. 3 kali 2 kan 6. 1/6 U pangkat 2. U pangkat 2 itu adalah X pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 tambah konstanta. Nah, ini solusinya. Yang nomor 2 ya. Itu ya, kebayang ya. Oke, sudah. Nah, untuk nomor 3 dan 4, ini caranya hampir sama dengan nomor 2. Cuma kita harus uraikan dulu. Sinus 2X itu berapa? Kan sudah yang minggu-minggu sebelumnya, sinus 2X itu berapa? Nah, jadi diuraikan dulu. Nanti kita akan baru dapat bentuk integralnya gitu. Secara umum. Oke, lanjut ya. Nah, ada yang disebut dengan persamaan diferensial. Ya. Jadi persamaan diferensial itu jika kita punya f aksen x itu sama dengan fx, jadi intinya adalah turunan dari f itu adalah fungsi fx, maka integral fx itu sama dengan f besar x ditambah konstanta. Nah, dalam bahasa diferensial itu f aksen x itu sebanding dengan df per dx. Ya. Maka df itu adalah fungsi fx dikali dx. Nah, maka kalau kita integralkan dfx, maka sama dengan kita mengintegral fx kecil ya terhadap dx. Maka solusinya adalah fx tambah konstanta. Jadi ini adalah contoh persamaan diferensial paling sederhana ya, secara sederhana. Nah, persamaan diferensial ini nanti akan kita gunakan dalam matematik, dalam fisika, atau bidang ilmu yang lainnya gitu ya. Persamaan diferensial. Ini ya intinya sebenarnya hampir sama seperti yang tadi gitu, cuma kita misalkan dalam bentuk seperti ini. Nah, contoh. Tentukan persamaan kurva yang melalui titik 1,2 dan mempunyai turunan 2x di setiap titik x, y yang dilaluinya. Nah, jawabannya gini. Ini kan turunannya, berarti ini adalah fx-nya sebenarnya. Maka kita punya fx-nya itu sebesar 2x. Nah, ini berarti kita akan gunakan notasi diferensial ya. Misalnya persamaan, wah ini, bentar dulu. Oh, dia pakai ini langsung. Persamaan kurva tersebut adalah y sama dengan f kecil x. Oh, ini nggak konsisten dengan pernyataan tadi ya, sebelumnya. Oke, ya. Oke, lah intinya adalah y-nya itu adalah fungsi fx.
Maka kalau dalam notasi diferensial, dy-nya itu sama dengan turunan di posisi x dikalikan dx. Ya, kemudian kita integralkan kedua ruasnya, integral dy sama dengan integral 2x dx. Maka solusinya, solusi ruas kiri dan ruas kanan, masing-masing kita cari. Integral dy itu berarti adalah y ditambah konstanta 1. Berarti konstanta karena y. Kemudian integral 2x dx, solusinya adalah x kuadrat ditambah konstanta kedua. Ya. Jadi nanti persamaannya adalah y sama dengan x kuadrat tambah c. Dengan c-nya ini adalah nilai antara konstanta 2 dikurangi konstanta 1. Itu ya. Konstanta 2 kurangi konstanta 1. Nah, karena nanti kurva itu akan melewati titik 1,2, maka kita tinggal cari bahwa nanti dia akan melewati 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Maka Y-nya 2, X-nya 1 dikuadratkan tambah C. Maka C-nya sama dengan 1. Maka Y-nya itu akan sama dengan X kuadrat tambah 1. Yang pasti melewati titik ini. Gitu ya. Nah ini sudah ya. Oke, lanjut. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter dengan kecepatan awal 0 meter. Karena gravitasi, benda tersebut mengalami kecepatan minus 9,8 meter per sekon kuadrat. Tentukan ketinggian benda tersebut pada T. Ya. Nah, berarti ini integralnya berapa kali? Harusnya 2 kali nih. Harusnya 2 kali. Kenapa? Karena pertama yang ini adalah ketinggian, yang ini adalah percepatan. Jadi kita akan mencari ketinggian dari percepatan. Gitu ya. Kenapa? Ya, kalau ketinggian kan berarti dia adalah anggaplah Y. Kecepatan itu adalah Y aksen. Percepatan itu Y double aksen. Itu ya. Jadi nanti kita cari kecepatan dulu ke atas, baru dari kecepatan kita cari ketinggian ya. Oke. Kita cari dulu Vt. Vt itu sebanding dengan apa? Atau gini, percepatan itu adalah dv per dt, percepatan ya, itu sama dengan minus 9,8. Maka dv sama dengan minus 9,8 kali dt. Maka v sama dengan minus 9,8 kali t ditambah konstanta. Oke. Nah, kita tahu bahwa V pada saat awal sama dengan 0 meter per sekon. Berarti V0 sama dengan 0. Maka masukin ke dalam ini. Kita akan dapatkan konstanta. Sama dengan minus 0 ditambah C. 9,8 kali 0 berarti dia 0 ya. Tambah C sama dengan 0. Maka konstantanya adalah 0. Dengan demikian, Vt-nya itu sendiri adalah C-nya 0 ya. Berarti ini sama dengan minus 9,8 T. Nah, ini baru kecepatan. Kemudian kita akan lanjut mencari ketinggian. Dengan cara apa? Kita tahu bahwa V itu sebanding dengan dH per dt. Berarti dH kecil ketinggian sama dengan V dt. Integralkan menjadi H sama dengan apa ini? Ya. Integralkan masing-masing, integralkan ini menjadi minus 9,8 T ya. Itu ya.
Oke. Oh iya, bentar dulu. VT-nya sama dengan minus 9,8 kali T. Maka DH sama dengan VT kali DT. Integralkan kedua ruas, ini menjadi H kurangi H0. Sama dengan integral VT, integral minus 9,8 T kali DT. Hasilnya adalah H kurangi H0 sama dengan minus 9,8 T kuadrat per 2. Allah Akbar. Ruangnya terlalu sempit ya. H kurangi H0 sama dengan minus 9,8 T kuadrat per 2. Ya, berarti H sama dengan H0 dikurang 9,8 T kuadrat per 2. Ini adalah pada saat T. Udah ini. H0 ini berapa? 100 ya. Berarti H0 maaf. HT itu sama dengan 100. Ini ya. 100 dikurangi 9,8 bagi 2, ini adalah 4,9. 4,9 T kuadrat. Nah, ini nih. Tuh, jadi 2 kali integralnya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan bahwa catatan, ya, ada catatan persamaan ketinggiannya kan ini. Tentu saja persamaan tersebut berlaku ketika berada di atas permukaan tanah. Karena itu adalah daerah asal fungsi ketika T-nya lebih besar dari 0. Dan H-nya lebih besar sama dengan 0. Tetapi ketika dia sudah mencapai tanah, dia tidak akan terus ke bawah gitu. Kenapa? Karena sudah terjaga oleh tanah. Maka dengan demikian ada batas waktu gerak dari benda tersebut, yaitu mulai dari 0 sampai 4,517. Jadi ketika setelah 4,517 detik, maka si benda tersebut akan mencapai permukaan tanah tersebut. Jadi batasnya ada hanya seperti ini. Tidak secara terus-terusan gitu ya, dia akan terus ke bawah terus. Kenapa? Karena ada batas permukaan tanah, kecuali dia di luar angkasa. Contoh yang lain misalnya. Ini adalah kecepatan kecepatan roket meninggalkan bumi. Ya. Oke. Jadi pada kesimpulannya sebenarnya nanti kenapa roket harus menggunakan roket yang besar, ketika roket keluar angkasa ya, dia seperti SpaceX, kemudian seperti roket-roket Apollo gitu ya, dia menggunakan beberapa roket yang besar ya. Ya, kenapa? Karena dia ingin lepas dari pengaruh gaya gravitasi. Pengaruh dari gaya gravitasi, maka karena ingin lepas dari pengaruh gaya gravitasi, maka dia membutuhkan kecepatan yang menyebabkan dia akan lepas dari gaya gravitasi, dan kecepatannya itu adalah sebesar lebih besar sama dengan dari akar 2 kali konstanta gravitasi kali R. R-nya adalah jari-jari bumi di tempat tersebut. Ya, kalau misalnya R-nya kira-kira sekitar 6.000 meter, 6.000 kilometer, ya, maka kita akan dapatkan kecepatan roketnya minimalnya berapa. Ya. Nah, coba nanti kalian cari. Nah, ya di sini ternyata kecepatannya itu adalah 11 km per sekon. Jadi kalau misalnya
roketnya memiliki kecepatan 11 km per sekon, maka dia tidak akan jatuh kembali ke bumi. Ya. Tapi kecepatan tersebut itu cukup besar sekali dibandingkan dengan kemampuan dari roketnya. Maka beberapa roket tidak langsung meluncur dari permukaan secara tegak lurus, tetapi dia melengkung gitu. Ya, gitu. Untuk memperkecil dari kecepatan roket supaya bisa lepas dari gaya gravitasi gitu, secara perlahan. Ya. Kalau di sini berarti kalau tegak lurus berarti harus 11 km per sekon. Kalau ini bisa lebih kecil ya, melengkung itu. Ya. Nah, oke, silahkan catat soalnya untuk latihan di rumah. Oke, kumpulkan nanti sore ya. Oke, ada pertanyaan untuk soalnya atau untuk materinya? Silahkan. Kok nggak ada suara? Mendengar suara Bapak? Selainnya terlihat nggak? Ada. Terdengar, Pak. Ada, Pak. Oke. Ya, silahkan dicatat soalnya. Screenshot boleh, di yang lain juga boleh, tapi kumpulkan nanti sekitar jam 5 ya, maksimal. Seperti biasa, kumpulkan ke Cosma. Kemudian dari Cosma kumpulkan ke Bapak dalam bentuk RAR ya. Itu. Atau mau misalnya japri ke Bapak untuk kalau misalnya Pak ini benar nggak, misalnya. Silahkan. Gitu ya. Enggak. Tapi japri aja, dijawab sama Bapak belum tentu ya. Oke, ada pertanyaan? Ayo. Pak. Atau mau dikerjakan bareng sekarang? Boleh. Boleh. Boleh Boleh, lah Bapak. dikerjain bareng. Bersama aja, Pak. Ya Pak, bersama lebih asik Pak. Alibi ya kalian. Oke, lanjut ya. Oke, kita kerjakan bareng aja ya. Berarti nomor 1 ya. Kita akan menentukan Y sama dengan integral dari 3x kuadrat tambah 1 dx. Ya. Nah, coba perhatikan bahwa persamaan ini bisa kita urai menjadi integral 3x kuadrat dx tambah integral 1 kali dx, berarti ini adalah dx. Coba perhatikan solusinya ini. Berarti y-nya sendiri sama dengan yang ini integralkan menjadi 3x kuadrat tambah 1 dibagi 2 tambah 1 ya, benar? Benar. Tambah konstanta 1 ditambah integral dx. Berarti x-nya ini pangkat berapa? Di sini sebenarnya tersembunyi bahwa ini adalah x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 ya? Iya, Pak. Tuh, berarti ini adalah x pangkat 0 tambah 1 per x pangkat 0, 0 tambah 1 tambah konstanta ke 2. Berarti ini y-nya itu sebanding dengan, kan ini 3 dibagi 3 ya. 1 ya, berarti ini adalah sama dengan x pangkat 3 ditambah C. x pangkat 1. Ini x pangkat 1 yang ini. Ditambah C1 tambah C2, yaitu C konstanta. Itu ya. Nah, kemudian y-nya kan sama dengan fx. Maka f1 itu sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam sini. 4 sebanding dengan 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 1 ditambah C. Berarti C-nya berapa? Sama dengan 2. Maka Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X tambah 2. Ini solusi untuk nomor 1 ya. Oke, sudah dicatat solusinya?
Sudah, Pak. Gitu ya Sudah, caranya ya. Gitu caranya. Oke. Oke. Lanjutkan nomor 2. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan ya. Nah, Y sama dengan Fx. Ya. Kemudian ternyata turut dy-nya itu sendiri, dy-nya itu sendiri sama dengan x per y kali dx. Nah, berarti ini bisa pindah ruas. Berarti y dy sama dengan x dx. Ya gitu ya? Benar nggak? Benar nggak? Benar ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Kemudian kita integralkan kedua ruas tersebut. Ini menjadi y kuadrat per 2 dy, sorry. Tambah c 1 sama dengan, ini adalah x kuadrat per 2 tambah konstanta kedua ya. Ya betul. Ya, Pak. benar nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Berarti kali 2 semua. Berarti y kuadrat tambah 2c 1 sama dengan x kuadrat tambah 2c 2. Berarti y kuadrat kurangi x kuadrat sama dengan, pindah ruas semua, 2c2 kurangi 1 ya, c1. Iya, Pak. Nah, nanti bisa aja berarti y kuadrat minus x kuadrat sama dengan c. Ya, benar nggak? Bisa. Nah, sekarang masuk, karena dia melewati titik 0,3, kita masukin fungsinya. Ini adalah 3 kuadrat ya, dikurangi 0 kuadrat sama dengan c. Maka c-nya sama dengan 9. Berarti solusinya itu adalah y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 9. Gitu. Atau ini dulu deh. Y kuadrat kurangi x kuadrat sama dengan 9. Atau y kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 9. Gitu ya. Ini solusinya ini. Jadi persamaan kurvanya seperti ini. Oke. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, nomor 3 Mas silahkan kerjakan sendiri ya. Oke. Oh, kenapa? Apa, Pak? Ya, nomor 3 bisa kan sendiri ya? Insyaallah. Oke. Kalau bisa sendiri, nanti silahkan kerjakan sendiri soalnya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, kita stop dulu recordingnya.